Baik, selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore. Saya minta maaf karena tidak bisa hadir di lab. Kemarin saya WFH, belum diizinkan untuk hadir di kampus karena kemarin baru dari luar daerah. Jadi saya WFH dari rumah ya. Mohon pengertian dari teman-teman. Jadi hari ini kita secara online dulu. Kita masuk ke materi kardinalitas ya. Saya izin share screen. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah. Sudah? Setengah punya model. Sudah apa belum? Kabar banget. Di unmute lah tuh punya kalian tuh, Brandon. Ini sudah nggak? Belum? Oh, ini Sebastian, Bu. Belum, Bu. Brandon punya kalian di unmute, nggak usah berisik di situ ya. Oke, sudah. Saya mau bilang kalau di sini ada Bastian juga, Bu. Jadi kami bertiga. Ya, nanti saya absen lagi. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita mulai. Mohon perhatian dari teman-teman semua. Tolong diperhatikan materi hari ini ya. Jadi saya sudah ngecek tugas kalian. Ada beberapa yang memang sepertinya kalian sudah paham. Alhamdulillah. Jadi saya tidak sia-sia lah kemarin kita belajar bersama ya. Oke, ada yang sudah tahu apa itu kardinalitas atau derajat relasi? Belum ya, belum tahu ya. Yuk kita belajar bersama-sama. Ini materinya kelihatan ya? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Oke. Nah, kardinalitas itu adalah sebuah relasi ya. Di sini mengatakan kardinalitas relasi menunjukkan bahwa jumlah maksimum entitas, kalian tahu ya entitas itu apa ya? Yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Artinya, ketika dosen membimbing mahasiswa, ya, mereka ini saling berelasi namanya, maka dikatakan kardinalitas. Apakah dia itu kardinalitas satu ke banyak atau satu ke satu, begitu ya. Contoh di sini tipe entitas mahasiswa dan dosen mempunyai hubungan yang mencerminkan bahwa seorang mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademis ya. Jadi untuk melihat dia kardinalitas, hubungan kardinalitasnya itu di mana? Di sini dan di sini ya. Kemarin kita sudah bahas sebentar terkait dengan kardinalitas. Jadi artinya dosen membimbing mahasiswa. Artinya hubungan kardinalitasnya itu satu orang dosen membimbing banyak mahasiswa. Nah, itulah yang dikatakan dengan kardinalitas ya. Lalu terkait dengan diagram ini, diagram ER ini, ya ERD ini, bahwa bisa kita analisis atau kita baca katanya seorang mahasiswa, misalnya Andri mempunyai hanya seorang dosen pembimbing akademik, yaitu saya ya, gitu ya cara bacanya. Kemudian seorang dosen, Bu Yuliana menjadi dosen pembimbing satu atau banyak mahasiswa atau tidak sama sekali, gitu ya cara bacanya. Oke, lanjut. Nah, lalu kardinalitas ini dipetakan.
dipetakan menjadi beberapa, menjadi 4. Ada one to one, one to many to one, lalu many to many. Nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi kita harus memahami dulu apa itu kardinalitas. Ya, bahwa kardinalitas itu akan menunjukkan jumlah entitas yang berelasi dengan entitas lain dalam sebuah himpunan entitas. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke jenis hubungan kardinalitas ini. Yang pertama, ada yang namanya hubungan one to one, atau biasa disimbolkan 1/1 ya. 1 dan 1 ini biasa disimbolkan di dalam diagram. Nah, kita lihat di dalam kolom ini ya, menyatakan bahwa setiap entitas tipe entitas A ini paling banyak berpasangan dengan satu entitas B. Begitu juga dengan sebaliknya, karena dia one to one. Ya, satu orang bisa berelasi dengan satu orang, tidak boleh banyak. Belum itu tidak masuk ke one to one ya. Kalau one to one itu satu orang berelasi dengan satu orang ya. Contohnya kita lihat di entitas dosen dan entitas prodi ini. Ya. Setiap prodi hanya dikepalai, ini dikepalai ya, bukan dikepelai. Dikepalai oleh seorang dosen, dan seorang dosen hanya bisa menjadi ketua satu program studi saja. Ya, kelihatan juga bahwa tidak semua dosen menjadi ketua program studi ya. Ya, kita lihat contoh dari hubungan atau kardinalitas one to one seperti ini. Misalnya Pak Ajriel mengkepalai prodi TI ya kan. Dia hanya boleh mengkepalai satu prodi saja, tidak boleh mengkepalai prodi lain, namun hanya satu saja karena dia ada di dalam kardinalitas one to one. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang lainnya paham ya? Mohon didengarkan apa yang saya jelaskan. Lanjut. Masuk ke hubungan one to many atau satu ke banyak orang. Kita perhatikan lagi di dalam kolom ini, di dalam diagram ini menyatakan bahwa setiap entitas pada entitas A bisa berpasangan dengan banyak entitas nih. Entitas A ini bisa berpasangan atau berelasi dengan banyak entitas B. Ada di B1, di B2. Nah, karena dia berhubungan one to many. Contoh, kita lihat contoh. Ada entitas dosen dan entitas mahasiswa. Setiap dosen bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa. Tetapi bisa juga seorang dosen tidak menjadi pembimbing akademis sama sekali. Lalu setiap mahasiswa hanya memiliki satu pembimbing akademis. Misalnya si Andri hanya memiliki dosen pembimbingnya Pak Ajriel, dia tidak boleh memiliki dia boleh memiliki dia boleh memiliki dosen pembimbing yang lain, tapi untuk dosen ini tidak boleh memiliki kebalik ya. One to many, satu dosen membimbing banyak mahasiswa ya, satu dosen membimbing. Nanti kalau misalnya mahasiswa membimbing ke banyak dosen, nah itu dibalik lagi, many to one. Begitu ya, paham ya? Saya ulangin lagi. Kalau di one to many ini, satu orang dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, seperti itu. Tapi kalau nanti dibalik misalnya many to one, kan ada yang di nomor 3 nanti ini. Nah, kalau ini many to one, nah bisa si Andri bisa mencari pembimbingnya 2, begitu kan? Kalau contoh di sini. Ya. Lalu kita masuk ke many to one. Kalau yang tadi kan one to many ya, satu orang membimbing banyak orang gitu kan. Nah, tapi kalau ini satu mahasiswa mencari pembimbingnya ke banyak dosen. Misalnya ada dosen Pak Ajriel, lalu ada Pak Beni, gitu kan. Kalau ini untuk many to one.
Jadi kalian harus bisa melihat perbedaannya antara one to many dan many to one. Kita perhatikan yang many to one. Kita perhatikan di sini, berarti kan dibalik lagi ya antara one to many tadi. Nyatakan bahwa setiap entitas pada tipe entitas A paling banyak berpasangan dengan satu entitas B. Artinya tadi dibalik ya, dengan one to many. Coba kita perhatikan lagi contoh di sini. Setiap dosen bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa, tapi bisa juga seorang dosen tidak menjadi pembimbing akademis sama sekali. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu pembimbing akademis. Hubungan one to many dan many to one sebenarnya sama saja ya. Hal yang membedakan adalah titik pandangnya. Nah, titik pandang terhadap tipe entitas tersebut yang menjadi acuan dalam hubungannya. Ya, kita lihat dulu topiknya apa, konsepnya apa. Kalau di sini kan dosen membimbing mahasiswa, artinya dosen si mahasiswa ini, satu mahasiswa bisa mencari dosen pembimbing lain. Begitu. Sama saja, tapi titik pandang atau konsep yang kita ambil, misalnya kalian kemarin kan disuruh membuat tugas beda-beda tema ya, ada yang tentang penjualan, ada yang tentang desa, ada yang tentang perpustakaan, ada yang tentang akademik. Nah, dari situlah kalian bisa membedakan antara many to one dan many to one dan one to many. Nanti akan kalian lihat contoh cara membedakannya itu seperti itu. Misalnya di sini dosen Febria tidak membimbing mahasiswa. Azriel Nur Cahyo hanya membimbing satu mahasiswa, sedangkan Pak Tatia dan Pak Beni membimbing lebih dari satu mahasiswa. Nah, disitulah perbedaannya ya, antara one to many, many to one. Jadi sama saja. Oke, kita masuk ke many to many. Sorry, ini salah tulis nih. Oke, kita masuk ke 4, hubungan banyak ke banyak. Menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe entitas A ini bisa berpasangan dengan banyak entitas B. Jadi ada banyak entitas dan di sini juga ada banyak entitas ya. Contoh, kita lihat contoh. Di sini ada mahasiswa dan mata kuliah. Entitas mahasiswa berelasi dengan mata kuliah. Seorang mahasiswa bisa mengambil sejumlah mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh sejumlah mahasiswa. Mata kuliah itu kan banyak ya jenisnya ya. Ada basis data, ada metode numerik, ada kepribadian Amare 2, ada bahasa Inggris, ada Alprok, ada logika matematika. Begitu juga dengan jenis mahasiswa. Mahasiswa itu banyak. Lalu mata kuliah yang diambil juga banyak. Nah, jadi untuk menentukan kardinalitasnya itu, artinya mereka ini masuk ke many to many. Seperti itu ya. Nah, namun ada pernyataan juga, namun tidak menutup kemungkinan seorang mahasiswa tidak mengambil mata kuliah sama sekali, dan suatu mata kuliah tidak diambil sama sekali oleh satupun mahasiswa. Itu bisa saja terjadi. Namun pada akhirnya untuk menentukan hubungan many to many itu, dia harus melihat entitasnya dulu, entitas kebanyak dan yang berelasi dengan entitas yang banyak. Seperti itu ya. Sudah paham dari sini sampai sini? Halo? Paham ya? Bu, paham Bu. Jangan-jangan kalian tidur pula. Ya Bu. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai kardinalitas jenis hubungan relasi? Sudah paham?
dari one to one, many to one to many, dan many to many. Sudah paham? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum ada pertanyaan ya? Ya. Gimana Reza? Reza ya yang nanya ya? Ya Bu, Iya, silakan. lagi mikir Bu, tadi terlintas ada yang mau ditanyakan. Apa? Gimana Reza? Lagi mikir Bu, pertanyaan yang tadi ada terlintas namun terlupakan. Oh gitu. Lalu? Harap jangan dulu bucin di sini. Hah? Lalu belum ya? Belum nanya ya? Kalau belum nanya saya lanjutkan nih. Lanjutkan Bu, aja Bu. Oke. Lagi ingat-ingat tadi. Oke, nanti ditulis ya. Oke, lalu kita masuk ke simbol diagram ER. Ya, entitas relasi ya. Jadi simbolnya itu ada yang bentuk ini kemarin kita sudah bahas, namun kita bahas lagi biar kalian tetap ingat. Simbolnya itu ada yang persegi panjang. Persegi panjang ini menyatakan untuk himpunan entitas. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran atau elip. Ini menyatakan atribut-atributnya. Atribut di sini juga ada yang berfungsi sebagai kunci ya, atau primary key ya. Kalau primary key itu dia digaris bawahi. Lalu ada yang namanya belah ketupat. Ini untuk menyatakan hubungan relasi. Lalu ada garis. Garis ini sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Intinya dia sebagai penghubung. Lalu ada yang dinamakan kardinalitas yang kita bahas sebelumnya tadi. Kardinalitas relasi ini dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau pemakaian angka pakai menggunakan 1 dan 1, one to one untuk relasi 1 ke 1 atau one to one. Sedangkan M atau N bisa M ya, boleh juga N kok. Untuk relasi 1 ke banyak, berarti dia 1 perbanding N gitu kan biasanya. Lalu M untuk relasi banyak ke banyak. Kalian boleh menggunakan M, tanda M atau N. Oke, lanjut ya. Nah, lalu kita masuk ke penggambaran relasi antar himpunan entitasnya. Kita lihat contoh dari relasi one to one ini. Ya, dosen mengepalai prodi. Dosen ini memiliki atribut apa saja, NIDN, nama dosen, lalu alamat dosen. Sedangkan relasinya ini juga memiliki atribut. Nama dosennya siapa, kode prodinya siapa. Kemudian entitas prodinya juga memiliki kode prodi dan nama prodi. Lalu kita baca di sini, artinya dia berrelasi antara one to one, ya, karena dia satu orang dosen mengepalai satu prodi. Seperti itu ya. Lanjut, sedangkan untuk relasi one to many, satu orang dosen mengajar banyak mata kuliah. Kan? Misalnya saya mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila dan PTI, pengantar teknologi informasi di semester 1. Maka itu dikatakan dengan one to many. Lalu lanjut untuk, nah kalau misalnya ini kan one to many nih, kalian bisa dong membalikkan many to one-nya, sama aja itu. Asalkan di penempatannya juga berbeda. Sesuai dengan konsepnya seperti apa, sesuai dengan tema yang kalian ambil. Oke, untuk many to many, ini mahasiswa sebenarnya. Banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Ya kan? Kalau kalian kan mahasiswanya banyak, satu kelas ada beberapa entitas kan? Ada Andri, ada Ina, ada Reja, ada Brandon, ada Golpi. Nah, itu kan banyak entitas.
kalian itu mempelajari banyak mata kuliah. Ada mata kuliah basis data, ada mata kuliah alprok, ada mata kuliah numerik. Nah, inilah yang contoh untuk penggambaran relasi antar himpunan many to many. Paham dong ya sampai di sini ya? Mudah kok. Dah? Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Mudah ya? Mudah ya? Mudah nggak? Halo? Kan Bang Dedi. Ngapa kalian dimatikan? Tolong di on kan video kalian. Tolong di on kan. Saya mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Paulus mana Paulus? Hah? Ada Bu. Paulus mana? Video kalian tolong di on Ya kan? Bu, saya Bu. Video kalian tolong di on kan. Saya tidak melihat wajah kalian loh. Oh ya Bu, sudah on Bu. Kok nggak ada di sini? Cuman punya Brandon. Punya kami. Udah Bu, udah di on Bang. Oh gitu. Udah dari Bu. Kami on deh tadi Bu. Oke. Tapi di sini nggak kelihatan loh kalian. Yang kelihatan tuh cuman si Deli, Julius, sama Brandon. Yang lain nggak kelihatan. Bu, saya udah Bu. Ya salah Bu, tapi kena cantiknya Bu. Oke. Ya udahlah. Paulus, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya yang bertanya. Enggak ada Bu. Nggak ada. Silakan Bu, tanya Bu. Dia pasrah. Kamu bisa nggak menceritakan database yang kamu buat kemarin itu? Kalau kamu mau buat one-to-one-nya gimana? Kalau saya mau membuat one-to-one, kemarin kan saya kan tentang kecamatan, tentang Kabupaten Bengkayang ya Bu. Itu yang terdiri dari kecamatan, kelurahan dan desa. Berarti kalau saya membuat one-to-one, berarti kecamatan termasuk daerah, termasuk bagian dari kelurahan. Itu one-to-one Bu. Entitasnya apa entitasnya? Termasuk bagian itu Bu. Enggak kan, entitas tuh tabel apa saja yang kamu buat, ya kan, entitasnya itu. Oh, tabelnya kemarin tuh tabel kecamatan, kelurahan dan desa. Tabel kecamatan, kelurahan dan desa. Berelasi nggak? Berelasi Bu. Menurut saya sih berelasi. Oke. Kalau punya Andri, nah baru kelihatan muka kalian. Kalau punya Andri, kayaknya kalian nih sibuk di lab nih. Enggak Bu. Kalau punya Andri gimana Andri? Punya Andri gimana Andri? Enggak punya saya Mas. Kalau punya saya kemarin itu Bu, ya itu berelasi antara
menggunakan itu dengan one to one, relasi one to one, dan relasi one to one tapi berhubungan dari siswa ke memperoleh nilai siswa. Siswa memperoleh nilai ya. Nilai, ya. Siswa memperoleh nilai. Berarti one to One. bukan many to one kah tuh? Amin itu Karena kan banyak mahasiswa memperoleh nilai 1 kah? ini kita bukan itu dapat nilai. Hah? Many to one atau many to many? Many to many ya? Bingung. Oke, masih bingung. Nanti tugas kalian buat ini ya. Jadi, Bu, kalau yang belum presentasikan gimana, Bu? kok belum apa? Presentasi.